Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan kita sudah diberi izin untuk kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan, sekalipun memang harus ada pembatasan baik jumlah yang hadir ataupun dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian juga waktu yang diberikan pada kita. Pemerintah menganjurkan kita hanya bisa berkumpul 1,5 jam. Kalau bisa berkurang sudah, tapi kalau terpaksa ya pas 1,5 jam ya. Kita jangan sampai lebih karena nanti ada ibadah berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini karena kita semua tahu adanya pandemi COVID-19 itu sangat berdampak. Berdampak itu mempengaruhi segala unsur kehidupan, segala bidang kehidupan, baik sosial. Sosial itu maksudnya yang dulu kita bisa datang bersalaman, sekarang harus begini, namanya apa? Sincia ya. Kemudian yang dulunya kita datang bisa berpelukan, jangan dulu berpelukan. Yang dulunya kita bisa ngobrol bersama, duduk bersama, sekarang ada jarak. Ini pengaruh dalam kehidupan sosial kita. Yang dulu mengunjungi orang tua, dekat dengan orang tua, memeluk, salaman, cium tangan, itu diharuskan. Tapi sekarang demi menjaga kesehatan, kita dilarang untuk bersentuhan secara fisik. Nah, juga mempengaruhi segala bidang yang lain, ekonomi. Bapak Ibu mungkin juga melihat atau mendengar berita, ketika wabah ini terjadi di negeri kita, terus terang semua kegiatan ekonomi banyak yang terhenti. Hotel-hotel tutup. Kalau hotel tutup otomatis catering juga berhenti. Catering berhenti otomatis juga tukang masaknya berhenti. Kemudian laundry-nya juga berhenti. Plastik untuk laundry juga berhenti. Tukang sablonnya juga terus berurutan, saudara. Yang jualan motor tidak payu, betul enggak? 1, 2. Kalau motor tidak laku, yang bikin plat ya ora payu, saudara. Semua berhubungan ekonomi. Restoran, kemudian wisata, kemudian transportasi terpengaruh. Juga budaya juga terpengaruh. Yang dulu bisa pentas musik di mana-mana ditutup. Baru akhir-akhir ini di Jerman bisa pentas musik dengan memakai truk atau bis. Jadi mereka pentas di atas bis dan orang yang lihat bisa di rumah masing-masing. Maksudnya dari gedung rumah itu mereka bisa lihat. Itu secara budaya banyak sekali juga terpengaruh. Sampai juga agama juga terpengaruh. Hanya orang mengatakan, entah ini benar atau tidak, tapi orang mengatakan begini. Dulu pernah disampaikan atau pernah dikatakan orang-orang tua zaman dulu, somben yen tiba wancine tahun kembar, artinya mungkin 2020, Mekah ora diambah, terus pasar bubar. Itu artinya apa, saudara? Yang semula tempat untuk kita ibadah akhirnya ditutup. Kita tahu bersama musim haji sekarang ini sepi. Bahkan tidak ada umroh, tidak ada tur ziarah ke Israel. Semuanya juga ditutup. Itu pengaruh terhadap bidang-bidang keagamaan. Juga termasuk bidang pakaian, fashion. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang orang di mana-mana pakai masker. Memang harus, karena untuk menjaga kesehatan kita. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, kita tidak tahu itu siapa. Tadi begitu saya masuk, saya lihat pemimpin pujian ini siapa, orang ketok. Ditutupi bahkan karena dengan dengan topeng las ya, itu untuk ngelas tuh. Kena sinar mantul saudara, tidak kelihatan itu siapa. Ini pengaruh dalam bidang fashion. Bahkan ada mantenan sekarang pun bajunya, gaunnya sudah disetel dengan maskernya. Bajunya batik, maskernya batik. Bajunya merah, maskernya hijau, mungkin begitu, saudara. Nah, ini pengaruh dalam bidang-bidang kehidupan kita. Sehingga membuat banyak orang itu menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan sampai hilang harapannya. Piye yo, yang kondisi ngene iki piye?
Dodolanku dadi sepi, usahaku dadi sepi. Yang dulu tiap hari saya bisa menjahit sekian kodi, sekarang menjadi sepi. Terus terang Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kemarin waktu saya butuh kain afal untuk lap, untuk pekerjaan saya, masnya yang menjelengkan saya itu mengatakan, "Mas, kok barangnya angel Mas?" "Yo Pak, konveksi do rawani motong. Konveksi ndak ada barang yang diproduksi, jadi saya tidak dapat beli kain bekasnya." Nah, ini berpengaruh kepada kehidupan kita semua. Nah, membuat orang kehilangan harapan. Bisa ndak saya lepas dari bahaya ini yang sudah nyata dan ada datang saat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat-sangat pasti dapat memberikan kita jalan keluar dalam menghadapi semua yang terjadi di muka bumi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali dengan membaca kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 6. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ke-25. Sudah ketemu? Mungkin ada di LCD, bisa baca. Kita baca Yosua 6 ayat 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Rahab diselamatkan ini bermula dari ketika Yosua sebagai pengganti Musa ingin masuk ke tanah Kanaan. Yosua sebelum memerangi tanah Kanaan, dia mengirim pengintai. Ini merupakan pengalaman Yosua ketika disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan bersama dengan 11 temannya. Tapi hanya 2 orang yang mengabarkan berita baik. Nah, pengalaman inilah yang dipakai Yosua untuk mengirim dengan diam-diam. Artinya Yosua memilih pengintai yang sudah benar-benar bisa dipercaya bahwa dia ngerti kebenaran firman Tuhan dan dia akan menceritakan yang benar saja sesuai dengan apa yang dia lihat. Maka 2 pengintai ini dikirim oleh Yosua, dia masuk ke kota Yeriko. Nah, ketika pengintai ini masuk ke kota Yeriko, mereka mencari tempat penginapan. Mereka mencari tempat untuk bisa bersembunyi sehingga bisa mengintai seluruh wilayah Yeriko. Kan sebelum perang harus diketahui kekuatannya berapa, tentaranya seperti apa, kemudian senjatanya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh pengintai itu. Nah, ketika mereka sampai di Yeriko, setelah mungkin seharian dia mengintai kota itu, dia menginap di salah satu rumah penginapan. Ini bisa saya katakan rumah penginapan karena biasa orang asing kalau pergi keluar kota pasti dia cari penginapan. Nah, kebetulan dia mendapat satu penginapan yang merupakan rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan-bacaan yang saya pelajari, Rahab ini bisa sebagai pengelola penginapan, tapi juga bisa pengelola sekaligus pemain. Maksudnya tahu ya,
pemain prostitusi, perempuan Sunda. Tapi banyak orang mengatakan memang Rahab itu adalah seorang perempuan Sunda. Nah, ketika dia masuk di dalam rumah itu, saya yakin dia karena orang asing, banyak orang tahu, banyak orang masuk ke situ dan akhirnya ketahuan bahwa dua orang ini adalah orang Israel. Kemudian dilaporkan kepada Raja Yeriko. Nah, Raja Yeriko memerintahkan pasukannya cari orang-orang Israel yang datang ke rumahnya Rahab. Rumah Rahab itu ada di atas tembok Yeriko. Nah, saya tidak tahu temboknya itu seperti apa, tapi di literatur diceritakan tembok itu sangat lebar sehingga bisa ada rumah-rumah di atasnya untuk tempat tinggal penduduknya. Salah satu rumah Rahab ada di situ. Nah, ketika orang-orang suruhan Raja Yeriko datang kepada Rahab, kemudian Rahab ceritanya itu istilahnya ngapusi dengan kedua utusan yang mencari kedua pengintai ini. Utusan Raja Yeriko mengatakan, di mana orang Israel yang menginap di rumahmu? Itu orang-orang yang mengintai kota kita, harus ditangkap, harus dibunuh. Kemudian Rahab mengatakan, memang tadi saya melihat ada orang datang ke sini dan saya tidak hafal orang itu dari mana saja, tapi mereka banyak yang datang ke sini orang-orang asing yang menginap di rumah saya. Kemungkinan ada orang Israel. Tapi baru saja mereka keluar, kejarlah mereka. Saya yakin kalau kamu mengejar sekarang, pasti mereka akan kamu tangkap. Nah, tetapi ketika pasukan itu sudah keluar, Rahab berkata kepada dua pengintai ini, hai saudaraku pengintai, atau apa yang dia katakan, saya tahu bahwa kerajaan Yeriko, kota-kota Yeriko diserahkan Tuhan kepadamu. Sebab kami sudah mendengar dulu ketika kamu keluar dari Mesir, kamu menyeberangi laut, kamu dipelihara Tuhan, kamu memerangi raja-raja kota-kota yang kamu kalahkan, bahkan raja-raja di seberang sungai Yordan pun sudah kamu kalahkan. Dan itulah yang membuat kami takut, kami khawatir, dan kami tahu bahwa negeri ini pasti diserahkan Tuhan kepadamu. Nah, ketika orang pengintai ini mendengar cerita tentang Rahab, dia bertanya, kemungkinan dia bertanya begini, kenapa kamu bisa mengerti seperti itu? Dia cerita, dari cerita nenek moyang saya, dari cerita orang-orang dulu, bahwa kamu orang-orang Israel itu orang-orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipimpin Tuhan dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Maka oleh sebab itu, kata si Rahab, karena negeri ini Yeriko akan diserahkan kepada orang Israel, aku minta tolong, nanti kalau kamu memang masuk ke negeri ini, mengalahkan negeriku, selamatkan saya dan keluarga saya. Nah, kemudian dua orang ini menjanjikan keselamatan pada mereka. Oke, kamu nanti akan saya selamatkan, tapi kamu harus menuruti perintah saya. Perintahnya apa, saudara? Ketika dua orang itu diturunkan oleh Rahab dengan tali untuk keluar dari kota Yeriko, karena rumahnya di atas tembok, kemudian dia harus diturunkan dengan tali. Nah, kedua pengintai ini ngomong, ini tak kei tali, saya kasih tali kirmisi. Nanti kalau saya menyerang kota Yeriko, tali ini harus kamu ikat, kamu centelkan di jendela. Sehingga ketika kami memerangi Yeriko, kami tahu itu rumahmu dan kami akan menyelamatkan kamu. Rahab menyetujui dan akhirnya orang itu keluar. Nah, kemudian di pasal 6 yang kita baca tadi, benar-benar terjadi. Kota Yeriko dihancurkan, keluarga Rahab diselamatkan. Nah, apa yang ingin kita pelajari pagi ini, saudara? Banyak di antara kita atau hampir sebagian kita itu adalah orang-orang yang seperti Rahab. Kenapa saya katakan seperti Rahab? Kita orang-orang yang tinggal di dalam Yeriko. Kenapa Yeriko? Yeriko itu adalah kota yang akan dihancurkan, kota yang harus dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa kota itu harus dihancurkan Tuhan? Karena kota itu sangat-sangat jahat. Bahkan kalau saya ingat lagu sekolah minggu, ada lagu Yeriko, ada yang tahu ya? Oh Yeriko, kota penuh dosa, itu ya. Oh Yeriko, kota pendurhaka,
kota penuh kejahatan. Nah, maka itu sudah sampai di hadapan Tuhan dan Tuhan mengatakan, Yosua, harus kamu hancurkan, harus kamu bantai, kamu musnahkan. Kita mungkin saat ini sedang seperti Rahab, menghadapi sesuatu hal yang besar, masalah yang datang, sesuatu yang pasti nyata datang menyerang kita dan kita berkata, wah ini mesti hancur. Bapak Ibu mengerti bahwa sekarang ini COVID-19 bukan hanya di Indonesia saja, tapi terjadi di seluruh belahan dunia. Tidak ada yang bisa lepas dari wabah ini. Artinya tidak ada yang tidak terserang. Bahkan negara maju pun mengalami lebih parah dari negeri kita. Nah mungkin kita berkata, Tuhan ini seperti apa? Mengapa begini? Kita berkata seperti Rahab, pasti dihancurkan. Negeriku pasti akan dihancurkan oleh Israel. Nah Bapak Saudara, melalui cerita ini kita akan belajar sebetulnya Rahab itu siapa. Nah Bapak Ibu, Rahab, dari kata arti Rahab itu artinya kebanggaan. Tapi ada juga arti yang menuliskan artinya itu luas. Arti nama Rahab adalah kebanggaan, kecongkaan, kesombongan. Dan Rahab memiliki profesi sebagai apa tadi? Perempuan sundal. Nah, profesi sebagai perempuan sundal itu di dalam bahasa lainnya, bahasa aslinya saya kutip itu dituliskan begini. Itu pengucapannya itu sana, Z-A-W-N-A-W, sana. Itu artinya berlaku serong, berjalan serong, berbuat tidak setia, itu artinya sundal. Bukankah kita juga seperti Rahab? Di hadapan Tuhan, kita juga seringkali melakukan kesundalan, berbuat sundal. Artinya kita di hadapan Tuhan seringkali berjalan serong, kita tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita berbuat yang menyedihkan hatinya Tuhan. Sampai-sampai ketika Tuhan dengan bangsa Israel yang selalu berontak, selalu bersungut-sungut, Tuhan mengatakan kepada Musa, tinggalkan mereka, pergi dari mereka, hari ini aku akan menghancurkan mereka. Sampai Musa berkata, jangan Tuhan, karena mereka umat-Mu. Kenapa? Tuhan hatinya disedihkan, hatinya dibuat marah terhadap kelakuan bangsa Israel yang selalu berbuat serong. Artinya berbuat serong itu seperti apa, saudara? Kadang Tuhan mengatakan kamu harus setia, kamu harus baik, harus kasih, harus memberi, harus berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita berjalan serong, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Maka seperti Rahab, kita akan mengalami kehancuran. Karena kita seringkali berbuat serong. Kemudian tentang Rahab, sudah artinya congkak, sombong. Kemudian profesinya suka serong, tidak setia. Tinggalnya pun di Yeriko. Walaupun arti Yeriko itu sebetulnya berbau harum. Kalau kita tinggal di tempat berbau harum, harusnya kita juga menjadi berbau harum. Bapak Ibu yang kerja di pabrik minyak wangi, kita keluar dari pabrik, pulang itu kita pasti baju kita berbau wangi. Kita kerja di perusahaan pengasinan ikan, wah gereh. Kita begitu keluar dari pabrik gereh, koyo gereh, saudara, bau asin. Nah harusnya begitu, tapi tidak seperti ini. Yeriko isinya itu semuanya kejahatan yang menyedihkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu murka ingin menghancurkan mereka. Kejahatan kota itu tadi seperti lagu sekolahmu penuh dosa, penyembahan berhala. Kemudian dengan penyembahan berhala mereka melakukan amoralitas. Bahkan kalau kita baca di Alkitab itu ada yang namanya pelacuran bakti. Pelacuran bakti itu artinya kebaktian dengan berlacur. Pelacuran itu dianggap ibadah mereka. Kalau di daerah kita itu ada namanya
di daerah Purwodadi itu kalau pengen mendapat sesuatu kekayaan, nah harus melakukan amoralitas, melakukan seks bebas. Namanya daerah mana itu? Gunung. Nah, tahu, berarti pernah ke sana nggih? Maksudnya lewat saja lewat sana. Gunung Kemukus itu ceritanya begitu. Kalau kita pengen kaya, pengen diberkati, kita harus ke sana berbuat serong, berbuat tidak setia. Bahkan dikatakan harus dengan bermacam-macam pasangan. Ini yang mereka lakukan, Yeriko lakukan. Bahkan mereka menyembah Allahnya dengan membakar anak-anaknya. Ketika menghadapi peperangan, anaknya dikorbankan, dibakar supaya mengalami kemenangan. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kemudian juga kenapa Yeriko harus dihancurkan? Menjadi pintu masuk untuk merebut tanah Kanaan yang lain. Tanah Kanaan itu luas, tapi untuk masuk ke daerah Kanaan bisa mengalahkan kota-kota yang lain. Satu-satunya pintu masuk hanya di Yeriko. Kenapa saya bisa katakan satu-satunya? Ketika saya baca di Yosua itu, ketika Yosua mengalahkan raja-raja Yeriko, ada 31 raja Yeriko. Nomor 1 Yeriko yang dikalahkan. Kemudian raja-raja berikutnya sampai 31 raja dikalahkan. Nah, berarti Yeriko ini harus dikalahkan karena dia bisa masuk ke tempat-tempat yang lain. Nah, sebagai warga negara Kanaan, sebagai orang penduduk Kanaan, Rahab salah satu target yang harus dibunuh. Salah satu target yang harus dihancurkan. Tapi kita lihat tadi faktanya bahwa Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Nah, mungkin sekarang kita sama Bapak Ibu Saudara. Kita seperti Rahab. Kita karena sering melawan Tuhan, sering tidak setia kepada Tuhan, kita mengalami malapetaka. Kita mengalami seolah-olah kehancuran mendatangi kita. Kita mengalami seolah-olah kesulitan mendatangi kita. Tapi kita lihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa menolong kita. Amin. Nah, kita akan melihat hari ini bagaimana Rahab bisa keluar dari bencana Yeriko. Kita tahu bersama, Yeriko akhirnya digempur habis. Tapi hanya Rahab dan seisi rumahnya yang diselamatkan. Sekalipun secara teori Rahab itu bukan orang pilihan. Dia orang jahat, dia orang berdosa, dia orang tidak nurut Tuhan. Dia tinggal di daerah yang harus dihancurkan. Tapi kenyataannya dia diselamatkan. Nah, inilah yang akan kita pelajari dan kita akan tiru. Seperti apa yang Rahab lakukan. Nah, apa yang dilakukan Rahab? Yang pertama, itu Rahab bisa dibiarkan hidup. Karena yang pertama, kita baca di ayat Yosua 2. Kita baca Yosua 2 ayat 9. Yosua 2 ayat 9. Mungkin sudah terlihat di situ. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yang pertama yang kita lakukan seperti Rahab, aku tahu. Nah, pengetahuan kita itu sampai di mana, Tuhan? Seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan? Bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepadamu. Rahab tahu, walaupun dia bukan orang Israel, walaupun dia tidak beribadah kepada Tuhan, tapi dia tahu. Dia tidak punya Alkitab, dia tidak punya kitab Taurat, tapi dia tahu. Tahu dari mana? Ya dari cerita-cerita nenek moyang mereka, dari cerita-cerita negara sekitar mereka. Ada orang Israel yang begini-begini, dan itu yang membuat dia ngerti. Nah, kata tahu itu diambil dari kata yadah. Yadah, bukan begitu, ya sudah, bukan. Yadah itu artinya yakin, mengetahui dengan pasti, mengenal. Nah, seberapa jauh kita yakin mengenal Tuhan kita? Apakah kita hanya asal-asalan, wis lah pokoknya aku jadi orang Kristen minggu ini gereja, tiap hari ya berdoa, apa begitu?
Tapi kita harus seperti Rahab, tingkatkan pengetahuan kita bahwa Tuhan itu pernah begini, Tuhan pernah begini, Tuhan pernah menjadikan ini, Tuhan berkuasa mengatasi masalah, Tuhan berkuasa menghentikan badai, Tuhan berkuasa menghidupkan orang mati. Itu harus menjadi pengetahuan kita. Kita perbanyak pengetahuan kita tentang Tuhan sampai kita yakin, tahu dengan pasti dan mengenal siapa Tuhan kita. Itu akan mendatangkan pertolongan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tahu hanya hal yang ya sebetulnya kita harus tahu, tapi bukan itu yang kita pentingkan. Karena kita pengen tahu berita-berita yang orang katakan itu berita yang bulu-bulu. Bulu-bulu itu berita yang saat tidak ada manfaatnya bagi kita. Kayak piye kabare, kayak piye saiki? Orang itu gimana? Nah, itu kita pengen tahu tapi tidak ada manfaatnya. Boleh tahu tapi bukan untuk kita pegang dalam hidup kita. Yang perlu kita tahu adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Nah, itu yang Rahab lakukan pertama adalah dia tahu, aku tahu kalau Tuhan itu sudah memberikan negeri ini kepada kamu dan membuat negeri kami ini penduduknya ngeri dengan kamu. Karena pasti negeri ini akan diberikan kepada kamu. Nah, ini harus menjadi pengetahuan. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas langit dan bumi, Engkau berkuasa melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau terlalu ajaib bagiku, dan aku tahu pasti bahwa Engkau pasti menolong hidupku. Itu yang harus kita lakukan seperti Rahab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan Rahab, ayat 10, Yosua 2 ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dengar. Yang kedua, kami mendengar. Kalau tahu itu pribadi, saudara. Aku harus tahu. Mendengar, karena kita harus dengan banyak orang mendengar. Kita harus mendengar dari banyak orang. Maka Rahab katakan kami, artinya seluruh kota itu ngerti. Seluruh kota itu pernah mendengar bahwa Tuhan pernah mengeringkan laut ketika orang Israel ingin masuk Kanaan. Tuhan pernah mengalahkan raja-raja yang di tanah Kanaan yang harus ketika dia lewat harus dihancurkan. Raja-raja yang menghalangi kamu keluar dari Mesir harus dikalahkan. Rahab mendengar. Nah, yang kedua ini harus kita lakukan. Rahab mendengar. Mendengar itu diambil dari kata samah. Mendengar kabar pasti, faham menimbang perkara. Ketika kita mendengar berita, kita mendengar sesuatu, kita harus timbang-timbang, ini bener apa ora? Ini bagus enggak? Kita harus tahu kabar ini pasti apa enggak. Jangan sampai ketika begitu mendengar kabar langsung dikeki koncone. Wah, ada berita ini, ada berita ini. Akhirnya diralat lagi. Oh ya, yang kemarin itu salah. Karena banyak begitu, saudara ya. Ketika Bapak Ibu Saudara pegang HP, terima WA, terima berita, kemudian berita itu disusul lagi. Oh, itu salah. Itu sudah berbulan-bulan yang lalu dan sebagainya. Nah, harus tahu pasti, paham menimbang perkara, mendengar kabar yang pasti. Nah, apa yang kita dengar sekarang, saudara? Bapak Ibu mendengar apa yang pasti dalam hidup kita, itu mempengaruhi iman kita, mempengaruhi roh kita untuk kita sungguh-sungguh bisa mengalami janji Tuhan. Ketika saya mendengar Tuhan, Engkau pernah membangunkan orang mati. Tuhan, kami pernah mendengar bahwa Engkau menyembuhkan orang buta. Kami mendengar Tuhan bahwa di negara-negara yang lain Engkau pernah menolong orang. Engkau pernah membangkitkan kehidupan, Engkau pernah membuat orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Itu menjadikan iman kita naik, menjadikan roh kita terbakar, sehingga kita bisa mempercayai kebenaran kabar yang kita terima. Mendengar bahwa Allah itu berkuasa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mengeringkan air laut, memberi makan jutaan orang di padang gurun. Ketika kami berdoa, saudara, saya kadang ucapkan firman Tuhan. Ucapkannya begini, ya kita ingat tentang firman Tuhan apa saja kita ucapkan. Tuhan, saya percaya sekalipun masa-masa sekarang sukar, sekalipun kami harus melewati masa-masa yang sulit,
Tapi kami tahu, kami pernah melihat firman-Mu, kami pernah mengerti di dalam firman-Mu, dituliskan bahwa ketika orang Israel berjalan di padang gurun, bahkan tidak sehari 2 hari, dikatakan puluhan tahun sampai 40 tahun, Engkau memelihara mereka Tuhan. Bahkan mereka dipelihara seluruh kebutuhan mereka. Pakaian mereka tidak pernah rusak, kasut mereka tidak rusak, makan mereka dijamin. Bahkan dia minta air, minta daging, minta apapun Tuhan kirimkan. Ini yang memberikan kita kekuatan. Kenapa? Kita ingat firman Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kita ucapkan, itu akan membangunkan iman kita. Itu yang dilakukan Rahab. Nah, mari kita sama-sama belajar mendengar banyak-banyak firman Tuhan. Jangan sampai pendengaran kita itu hanya diisi oleh hal-hal yang melemahkan iman kita. Oh ya ning kono dingin yang sing mati loro, ya wis ben saudara. Tapi kan seperti Rahab, Yeriko ambruk tapi aku ora, kan begitu. Kenapa? Kita tahu, kita mendengar. Ada orang yang ketakutan, tidak berani kemana-mana karena wah engko ning kono ge ketularan, nanti di sana juga begini. Dan orang seringkali memberitakan hari ini Solo bertambah sekian, hari ini daerah mana zona merah. Nah, perlunya bagi kita apa saudara? Ya cukup tahu saja, tapi bukan menjadi yang kita percayai, maksudnya menjadikan kita ketakutan. Biar itu terjadi memang harus terjadi, tapi kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang melingkupi hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Sekalipun kita berjalan di dalam bahaya, sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, kata firman Tuhan, sebab Tuhan beserta aku. Nah, itu yang harus kita selalu ucapkan, selalu ingat, selalu perdengarkan di dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, seperti Pak Markus sering ajarkan, yen moco muni, supaya kita dengar. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Nah, saya tahu Rahab ini juga mungkin begitu. Kalau sekarang bahasanya itu viral, Israel mengalahkan raja-raja Israel keluar dari Mesir, itu sudah viral, sehingga Rahab pun mendengar. Itu yang Rahab lakukan. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, setelah Rahab tahu, setelah Rahab mendengar, ini memunculkan iman. Tahu firman, dengar kebenaran, memunculkan iman, sehingga Rahab berkata, kamu akan membiarkan hidup. Di ayat 13, Yosua 2 ayat 13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Membiarkan hidup, ini permintaan Rahab. Ketika Rahab sudah tahu kondisi bangsanya, kondisi negerinya, dia mendengar kabar tentang ada keselamatan dari pihak lain, dari pihak Tuhan. Dia mulai menyatakan imannya. Aku tahu kalau kamu pasti mengalahkan kota ini, maka aku minta supaya kamu membiarkan kami hidup. Nah, itu iman kita, saudara. Membiarkan hidup itu kata lainnya kayau, ya. Saya tidak bisa nyebutnya kayau. Itu artinya pasti, tetap hidup, pasti sembuh, dipelihara. Itu arti dari membiarkan hidup. Nah, Rahab ngerti dan dia minta kepada 2 pengintai ini, biarkan kami hidup, kami dengan sekeluarga kami, karena kami tahu Tuhanmu hidup. Karena yang dia dengar itu menimbulkan iman. Dia berkata, aku ngerti yang Tuhanmu itu Allah di langit dan Allah di bumi, berkuasa. Maka aku minta aku diselamatkan, aku juga minta untuk dipelihara, aku minta disembuhkan. Ini kata Rahab. Nah, setelah kita banyak tahu, banyak mendengar kebenaran, itu mestinya memunculkan dalam hidup kita iman. Tuhan, aku tahu sekalipun kondisi begini, tapi kuasa-Mu itu lebih besar. Aku pasti ditolong, aku pasti dipelihara, aku pasti sembuh. Harus muncul kepastian dalam hidup kita. Percaya dengan pasti bahwa Allah yang kita sembah, Allah berkuasa atas langit, bumi, berkuasa atas segalanya. Ini yang menimbulkan iman kita karena kita tahu tentang kebenaran.
Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus banyak mendengar, banyak tahu tentang kebenaran supaya iman kita dibangun, iman kita dikuatkan untuk kita mempercayai janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, aku memelihara burung-burung di udara saja aku pelihara, terlebih kamu ciptaanku akan dipelihara lebih. Nah ini yang harus menjadikan kita permintaan kita kepada Tuhan. Nah saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini, tapi mari saudara, setelah kita tahu seperti Rahab, minta, kita berani mengatakan dengan iman, biarkan kami hidup, biarkan kami hidup, karena aku tahu Tuhanmu ajaib. Ini yang Rahab lakukan yang ketiga. 5 menit lagi saudara. Yang keempat, ini yang terakhir. Ketika dua pengintai ini diminta oleh Rahab untuk memberikan keselamatan, dia berkata, baik, aku menjanjikan bahwa rumah ini tidak akan dihancurkan. Di mana tempat kamu menurunkan aku dengan tali, menyelamatkan kami, maka aku berjanji akan memelihara kamu, akan menyelamatkan kamu dan seisi rumahmu. Maka kedua pengintai itu mengatakan, nanti kalau kami datang menyerang kota Yeriko, kumpulkan seluruh keluargamu di rumah ini. Nah, yang keempat adalah syarat yang diberikan pengintai ini. Ada syaratnya, kamu bisa diselamatkan. Tapi syaratnya adalah Yosua 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumah ini. Nah saudara, yang keempat adalah haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan. Syaratnya adalah kita harus mengikatkan tali kirmisi. Tali kirmisi itu kata kirmisi itu pasti membawa kita kepada warna apa saudara? Warna merah. Tali kirmisi warna merah. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat di gambar itu ya, ada gambar. Di salah satu gambar itu di gambar yang pertama tadi, itu ketika wanita itu menurunkan dua pengintai, itu dengan tali biasa, dengan dadung atau dengan tali ya seperti yang digambar itu. Tapi ketika dua pengintai ini menjanjikan keselamatan, di gambar yang ketiga tadi, itu pengintai itu memberikan tali kirmisi. Tali kirmisi itu tidak panjang saudara, hanya sekedar tali tanda. Boleh kamu diselamatkan, aku janji. Tapi tolong ya, nanti tali ini yang tidak panjang tapi hanya tali tanda, ini harus kamu ikat di jendela. Kirmisi berwarna merah. Dan kenapa ini harus kita ikatkan di rumah kita, di jendela kita? Kata mengikatkan itu dari kata kausar, itu artinya sepakat. Dua pengintai ini berjanji, tak kei tali, ikatkan. Rahab mengatakan, sepakat, aku setuju, sepakat. Kemudian arti yang berikutnya, kalungkanlah tali kirmisi itu. Artinya kita sepakat dan kita kalungkan. Tapi ada satu arti lagi yang luar biasa, tidak dapat hidup tanpa. Itu arti dari mengikatkan. Artinya kita tidak dapat hidup tanpa tali kirmisi itu. Nah, kenapa tali kirmisi diberi tanda merah? Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa adanya tanda tali merah, yaitu tanda darah Kristus. Si pengintai menjanjikan keselamatan, okelah, ada keselamatan memang, aku menjanjikan keselamatan. Tapi keselamatan itu tidak ada di tempat yang lain. Keselamatan itu bukan di tali yang kau berikan ini. Keselamatan itu ada di ini loh, tali yang ku bawa ini. Ini ku berikan kepadamu sebagai tanda ketika kami menyerang kotamu. Tali ini kalau aku lihat, kamu diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup, sama kita seperti Rahab. Kita harus selalu mengikatkan hidup kita kepada tali kirmisi.
Kita mengikatkan hidup kita kepada salib Kristus. Yang di sana sudah tercurah darah Kristus yang mengatakan, inilah darahku, inilah tubuhku, oleh pengorbananku kamu diselamatkan. Bukankah itu janji Tuhan? Dan itu yang ditawarkan oleh dua pengintai. Ketika kita terima, kita centelkan, kita ikatkan, kita pegang, kita tidak bisa hidup tanpa itu terjadi. Sekalipun badai melanda, sekalipun gelombang menerpa hidup kita, sekalipun keguncangan dunia terjadi, keguncangan apapun, ekonomi, kehidupan dan sebagainya, kita akan tetap diselamatkan karena adanya tanda tali Girmisi. Tanda merah darah Kristus harus menjadi sandaran hidup kita. Jangan sampai kita menghadapi masalah, kita meninggalkan Tuhan. Tuhan, enggak usah dulu ya aku gereja, enggak usah dulu aku beribadah, enggak usah dulu aku berdoa. Artinya kita meninggalkan Tuhan. Artinya kita melepaskan tali yang diberikan oleh Tuhan. Padahal itu yang harus kita pegang, bahkan dikatakan tidak bisa hidup tanpa itu. Bukankah Tuhan mengatakan kamu tidak bisa hidup kalau bukan aku yang menopang kamu? Tuhan mengatakan, aku yang menopang kamu, aku yang memegang tanganmu dengan tangan kananku, membawa kamu kepada kemenangan. Bahkan Tuhan menjanjikan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku membawa kamu. Oleh sebab itu ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, supaya kita mengalami janji Tuhan. Kita lakukan seperti Rahab. Jangan sampai kita tahu hal yang tidak penting. Jangan sampai banyak mendengar hal yang menakutkan. Jangan sampai kita tidak muncul iman. Tapi kita harus terus melakukan hal-hal yang menguatkan iman kita, sehingga kita timbul iman untuk diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada cara lain, hanya melalui nama Yesus. Darah Yesus itu yang menyelamatkan hidup kita. Puji Tuhan, inilah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sampaikan bagi kita, biar ini menjadi berkat menguatkan iman kita. Amin.